Shalom, damai di hati, teman-teman pemuda yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Baiklah, di saat malam hari ini kita akan membaca serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan untuk renungan kita di malam hari ini, di minggu sengsara keempat, masih terdapat dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42 dengan tema mingguan dibiarkan bergumul sendiri. Baiklah, sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, tibalah di saat ini Tuhan, kami akan lagi belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami mohon hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan melingkupi akan kehidupan kami di malam hari ini, agar supaya ketika kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu, di dalamnya kami boleh mengerti dan kami boleh praktikkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini kehidupan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah Engkau, kami mendengar. Amin. Mari kita membaca Alkitab dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42. Beginilah firman Tuhan. Di Taman Getsemani, lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, sertanya. Ia sangat takut dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pulang, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara, teman-teman pemuda yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam perjalanan kehidupan masa muda kita, sebagai pemuda Kristen, apalagi pemuda Gemim Daniel Karmuna,
Semua kita pasti mempunyai sahabat, ataupun menjadi sahabat bagi orang yang kita kenal. Perenungan di malam hari ini yang terangkat dalam Markus 14 ayat 32 sampai 42 mau memberi pemahaman bagi kita bahwa dalam perjalanan kehidupan masa muda Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus dalam mengerjakan karya keselamatan bagi kehidupan kita, selain dia menyebut Petrus, Yakobus, Yohanes, dan murid-muridnya yang lain yang dipilih sendiri oleh Yesus menjadi murid-muridnya, dia juga menyebut mereka sebagai sahabat, karena Yesus telah memberitahukan kepada mereka segala sesuatu yang telah dia dengar dari Bapanya. Itu bisa kita baca dalam Yohanes 15 ayat 15. Teman-teman pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Taman Getsemani, Yesus yang adalah penyelamat kehidupan kita, di situ dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk menemani dia, sebab ia sangat takut dan gentar, karena sudah semakin dekat waktunya. Dia akan diserahkan dan akan menderita di atas kayu salib oleh karena ulah dan dosa yang tidak seharusnya ditanggungnya, tapi telah ditanggungnya agar supaya kita semua diselamatkan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Itu bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-34. Dan jika kita menyimak bacaan seterusnya, lalu ia maju sedikit dan berdoa kepada Bapa. Sekiranya mungkin, saat itu lalu daripadanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, mendengar akan perkataan dari Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat merasakan bahwa betapa hebat pergumulan yang sedang dia rasakan di dalam hatinya. Bahkan saat ini dia juga sangat membutuhkan bantuan, pengertian, bahkan perlindungan dan semangat dari murid-muridnya pada waktu itu, bahwa dia tidak sendirian. Tapi ternyata apa yang dialami oleh Yesus pada waktu itu tidak seperti apa yang diharapkan. Bahkan dia juga tidak marah ketika dia melihat murid-muridnya yang disebut sahabat hanya tertidur sebab mata mereka sudah sangat berat. Ketika Tuhan telah berkata berjaga-jagalah dan berdoalah, itulah sebabnya MTPJ mengangkat tema dibiarkan bergumul sendiri. Sebab meskipun Tuhan kita dihadapkan seperti demikian, tapi dia tidak marah dan tetap menjaga ketaatan serta kesetiaannya
kepada Bapaknya. Walaupun dalam kepedihan hati dan seperti mau mati rasanya. Bahkan dia juga tetap menjalankan tugas tanggung jawabnya, yaitu berdoa kepada Bapaknya. Teman-teman yang diberkati Tuhan, menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang bisa kita ambil dalam perenungan di malam hari ini? Sungguh, di zaman dan era milenial saat ini, tanpa kita sadari, kita seringkali menjadi seperti apa yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes di waktu mereka ada di Taman Getsemani. Kita hanya tertidur, bahkan menutup mata, dan berpura-pura tidak tahu, walaupun kita tahu bersama bahwa ada sahabat kita yang begitu membutuhkan kepedulian dari kita, perlindungan, dan semangat dari kita untuk dia mampu menghadapi setiap pergumulan yang menindih akan kehidupannya. Tapi saat ini kita diajak, marilah kita sebagai pemuda gemim yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus Kristus di era milenial saat ini, marilah kita sebagai pemuda Daniel mengikuti akan nasihat dan apa yang diteladankan Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Walaupun di tengah persoalan, di tengah pergumulan, bahkan mungkin kita juga merasa seperti diabaikan dan tidak diperhatikan, tidak mendapat semangat dari orang di sekitar kita. Ingatlah bahwa kita harus tetap taat dan setia kepada Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Sabarlah menghadapi pergumulan yang kita alami, sebab cepat atau lambat Tuhan pasti akan menolong kita dan memberkati kita dengan kelegaan dan kegembiraan kepada kita, asalkan kita terus membawa pergumulan kita dalam doa. Maka jika Tuhan kita berkenan dan mendengar doa kita, yakinlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Amin.